Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada para pendengar, teman-teman saya sekalian, Bapak dosen yang terhormat, Pak Dr. Rahmat. Pada sesi kali ini, saya Indra Marta Rusmana dan Mutia itu akan mempresentasikan atau bercerita mengenai seorang matematikawan, seorang filsuf matematika yang bernama Hilary Putnam. Hilary Putnam lahir pada tanggal 31 Juli 1926. Ada sebuah pertanyaan yang sangat menarik yang disampaikan oleh Hilary Putnam atau Mr. Hilary ini, yaitu apa kebenaran matematika itu? Nah, ini ya sangat menarik pernyataan dari Hilary Putnam. Jadi menurut Hilary, matematika itu membutuhkan objektivitas, bukan objek. Putnam mengutip penggunaan penalaran non-demonstrasi, heuristik dalam matematika, dan kesulitan untuk mempercayai benda-benda abstrak yang tidak spesifik dan tidak wajar. Jadi buat seorang Mr. Putnam, beliau ini tidak begitu percaya ada benda abstrak yang tidak spesifik dan tidak wajar. Selama ini untuk menjelaskan matematika itu benda-bendanya abstrak memang, tetapi masih wajar. Contoh mengenai diagonal ruang, ya, itu kita masih bisa membayangkan diagonal ruang itu bentuknya seperti apa gitu, itu masih bisa membayangkan. Tetapi di sisi lain, kalau misalkan ada benda-benda yang abstrak yang tidak spesifik, ini saya pun gitu, itu kesulitan untuk percaya gitu, ada benda-benda yang tidak wajar seperti itu. Baik, selanjutnya seseorang, ini hal-hal yang memang saya ambil itu adalah kalimat-kalimat dari Hilary yang memang sangat menarik sekali untuk didiskusikan gitu. Seseorang tidak harus menjadi platonis epistemologi, menjadi realis dalam filsafat matematika. Teori matematika sebagai studi tentang objek khusus memiliki ketidakmungkinan tertentu yang di dalam pandangannya Hilary, di dalam pandangan saya itu pandangannya Hilary, teori matematika sebagai ilmu yang mempelajari benda-benda tidak biasa dengan bantuan konsep khusus. Kalau saat ini ketika mempelajari tentang benda, ya, itu bisa menggunakan aplikasi-aplikasi. Contohnya GeoGebra. GeoGebra itu bisa mempelajari bangun-bangun ruang atau benda-benda sesuai dengan teori matematika. Saya pernah melihat GeoGebra itu bisa membuat wayang yang bisa bergerak gitu, ya. Itu bisa sekali gitu. Jadi dengan teori matematika sebagai ilmu dasarnya, ternyata dengan berbantuan benda atau media yang lain itu bisa diwujudkan gitu, yang tadinya hanya sekedar konsep-konsep biasa saja. Ini menurut Hilary gitu. Hal-hal lainnya menurut Hilary yaitu tentang doktrin objektivitas yang tadi di awal, tanpa objek tidaklah mudah untuk dipahami atau dipercaya. Ini diusulkan karena ketidakmampuan untuk menemukan objek yang sesuai dengan angka dan tempatnya seperti apa. Kalau dalam integral itu kan kita bisa melihat benda pejal, ya, benda berputar atau benda pejal gitu, saya lupa. Itu bentuknya seperti itu gitu, ya. Bisa dibuat gitu. Jadi kita bisa melihat, jadi kita percaya, oh ternyata bentuknya seperti ini gitu kalau digambarkan. Ada loh gitu matematika yang bendanya atau objeknya tidak jelas gitu. Ini yang memang didoktrin oleh Hilary ini. Selain itu ada hal-hal lain, ya. Jadi di sini ada tertulis bahwa argumen, ya, seperti kontroversi. Ini ada sebuah pertanyaan, apa yang dimaksud dengan ada gitu.
ada dalam menentukan apa yang Anda yakini itu ada sesuatu yang kita yakini itu ada. Itu hal-hal yang memang menarik untuk dijadikan sebuah bahan diskusi gitu. Kemudian ada juga, jika hanya entitas fisik yang ada, maka angka itu tidak ada. Pertanyaannya gini, apakah angka 2 itu ada? Nah, yang ada itu adalah simbol dari angka 2. Karena apa? Karena angka 2 itu dia bisa berbentuknya 2 gitu ya, atau bisa berbentuknya huruf Romawi gitu, angka Romawi, atau angka Arab gitu 2. Jadi yang ada adalah simbol dari angka 2 gitu. Ini menurut Hillary gitu, Mr. Hillary. Jadi memang luar biasa sekali pandangan-pandangannya mengenai filsafat matematika. Selain itu ada definisi, matematika harus melibatkan metodologi, yaitu cara berpikir matematis. Ini juga yang ditekankan oleh Mr. Hillary. Matematika adalah studi matematika tentang pola matematika. Makanya ketika kita belajar matematika, maka kita akan menemukan sebuah pola kehidupan pun sama. Jadi matematika dengan kehidupan itu sama-sama berpola. Makanya dikatakan matematika adalah studi tentang pola matematika. Kehidupan adalah perjalanan tentang sebuah pola kehidupan. Jadi jika kita ingin baik, maka pola kebaikan itu akan selalu ada. Jika kita mau jahat, pola kejahatan pun akan selalu ada mengikuti. Jadi matematika dikaitkan dengan kehidupan itu memang nyambung gitu. Itu memang ada benang merahnya. Oleh karena itu nih pikiran Hillary ya luar biasa. Kehidupan adalah sebuah perjalanan tentang pola kehidupan itu sendiri. Jadi jika kita ingin menjadi sesuatu, ingin menjadi artinya orang-orang yang besar, maka pola-pola orang-orang besar itu akan selalu kita temukan. Misalkan yang tadinya kita putus asa, ternyata kitanya itu punya pola orang besar. Wah, dulu ternyata orang besar pun seperti ini gitu. Tidak langsung tiba-tiba menjadi seseorang yang luar biasa, Kapten Sanders gitu ya. Kemudian yang punya Alibaba juga. Jadi semua itu berpola, hidup itu berpola. Sama seperti halnya matematika yang penuh dengan pola. Makanya di matematika sebenarnya dikaitkan dengan kehidupan itu sangat ada benang merahnya. Saat ini kita perlu mulai dengan mengenali realitas non materi, realitas mental dan realitas sosial, budaya dan sejarah historis. Jadi kita mulai mengenali realitas-realitas tersebut. Ada mental, sosial, budaya, sejarah. Karena tadi yang dikatakan semuanya itu berpola. Sejarah itu pasti berulang kembali gitu. Dulu ketika zamannya Firaun ya, raja yang lalim, kejam, itu berpola, ketemu lagi gitu. Ketika zamannya Firaun ada buzzer ya, seperti Korun gitu. Sekarang pun ada gitu, seperti itu. Buzzer gitu ya, ada ini. Jadi memang hidup itu berpola, layaknya matematika. Jadi itu bahan diskusi kita tentang pandangan-pandangan Hillary. Terima kasih banyak, hatur nuhun. Silahkan yang mau memulai diskusi, kami tunggu di sesi diskusi. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.